Saya itu pakai kerudung, nangis-nangis, kakinya katanya nggak bisa jalan. Lah kok ada suara gereng-gereng gitu, kayak macam wah. Kalau malam suro itu, kalau saya orang Jawa itu ya kita pembersihan pada pusaka keris. Halo Sobat Mistis, kembali lagi di YouTube channel Ngeri View Mistis. Obrolan ngeri berbau mistis. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah bercerita tentang pengalaman dari Bapak Jatmiko yang notabene dia menyukai keris dan jadi warisan leluhurnya. Kita lanjutkan cerita dari Bapak Jatmiko sendiri. Halo Bapak. Nggih, rayu Mas. Salam rayu. Nah tadi yang dari part sebelumnya itu Bapak bercerita tentang pengalaman mengobati seseorang yang ada di Lawang Sewu ya. Nggih. Nah itu ceritanya seperti apa Pak? Ya itu kan ditelepon sama temen. Kalau ada tamu dari Palembang itu 5 bis. 5 bis? Ya 5 bis. Terus saya datang, saya juga heran kok minta tolong sama saya, tapi yang jaga di Lawang Sewu itu kan lagi ada dinas di luar kota, juru kuncinya itu. Ya, juru kuncinya itu teman saya. Mas minta tolong nanti kamu dampingi. Saya juga ragu, loh kok saya dampingi? Itu kejadiannya siang atau malam? Siang. Ya. Terus ya udah berangkatlah, memang itu mungkin tugas. Saya ke sana ketemu sama anak-anak itu yang dari Palembang sama tamu-tamu itu. Saya masuk itu saya nongkrong di pohon apa itu ya, pelem itu lah. Nah, saya ke situ, dari krunya bis itu teriak, itu ada yang kesurupan gitu. Saya bilang sama masnya yang ngejak saya itu, Mas itu orang kesurupan loh. Parani Mas kamu. Ya Mas Jun kok parani. Terus saya parani itu cewek. Saya itu pakai kerudung, nangis-nangis, kakinya katanya enggak bisa jalan. Bilang saya itu kan dulu perang-perang dari anak orang-orang kita itu Semarang yang mungkin dipotong dia ya karena orang Jawa itu biayaan gitu. Enggak anu lah, akhirnya dibawa di ruangan agak gelap sih, jadi teriak-teriak, kerudungnya dilempari, nggak bisa jalan, saya nggak bisa jalan, nangis gitu. Akhirnya temennya nganu itu bilang, Mas Jatmiko tolongi itu, wah ini kena ya aku mesti ya, coba tak nganu dibawa di agak luar, aku sing rotok Padang. Akhirnya saya spontan itu ada air putih, ini air putihnya siapa ini? Aku punyanya anak itu, jadi tak ngundang habis. Saya doakan ya sebisa saya ya, dengan mantep. Saya juga punya Tuhan gitu kan, saya minta pertolongannya dia. Saya kasihkan saya suruh minum airnya itu ke dosanya, terus saya cucikan muka ke sini dan kaki yang sini pun nggak bisa jalan, saya kasih air itu. Setelah itu diem dia, saya tanyain, Mbak gimana kakinya? Sudah mendingan Pak? Dan mendingan lah. Terus setelah itu dia tak suruh berdiri, bisa. Akhirnya air minum itu tak suruh minum habisan. Nah, terus dia pakai kerudung kembali, akhirnya dia sembuh. Nah, saya juga teman saya itu nggak tahu ngirimin saya, Mbah kamu bisa gitu. Bisa apa aku? Bisa caranya atau ditolong itu kan menolong orang gitu loh. Saya belum yakin untuk diri saya sendiri gitu loh. Karena saya ya cek cetek lah kasarnya, orang Jawa cek cetek. Nah, Bapak sendiri tahu
yang mengganggu dari sosok Mbak tadi itu sosoknya seperti apa gitu? Ya kalau saya itu dia tentara yang kakinya putus, tentara Jepang yang kakinya putus, itu kan banyak yang di situ. Dia naik di undang-undangan itu kan gojek, guyonan, akhirnya nyampar kakinya. Akhirnya dia dimasukin itu. Kayak mungkin dipegangnya atau gimana? Tidak dimasukin gitu. Jadi dia nggak bisa apa-apa, merasakan kakinya sakit, nggak bisa jalan. Tapi dia sadar sebenarnya. Yang kalau dimasukin itu dia nggak sadar, pasti. Oh berarti dia ketika dimasukin dia kayak udah pulang. Iya, jadi dia kerudung aja dilempar-lempar dia nggak tahu. Yang saya bikin lucu itu kalau dia sembuh, ketawa-ketawa sama teman-temannya pakai kerudung, saya, loh mau kayak ngono, saya wis mari kasarane wong jero biayaan. Padahal semuanya juga panik ya. Ya, saya juga nggak tahu di belakang banyak yang video dan nganu itu orang-orang itu, dari Palembang pun nggak tahu ya. Di Palembang gitu. Dari Bapak cerita yang sebelumnya itu kan Bapak mendalami dalam arti menyukai budayaan itu kan kadang juga tirakat atau mandi atau menyambangi makom-makom. Ya pasti itu. Ada kejadian yang di luar nalar gitu nggak Pak, yang ketika melakukan pas ritual itu? Ya, saya pas di Limbangan itu ada air terjun namanya Palebur Bongso. Limbangan Bandung. Limbangan Boja. Oh Boja. Nah, itu kan sama teman-teman Kris ke situ. Ya sama teman-teman ngaji itu dulu kayaknya. Ke situ tirakat di situ mandi. Itu di salah satu ada gua. Jadi air terjun sini ada guanya. Teman-teman, ayo masuk aja berangkang itu. Itu kalau saking kecilnya. berangkang itu wah sesek, tapi temen nyuruh saya, ayo mangkat. Saya masuk situ, kita berdoa bersama. Kan kalau sudah pojok itu dimatiin lampu kan sudah peteng dedet. Nah itu saya merasakan di sebelah saya itu ada pusaran angin. Wuk gitu. Wah, apa iki? Tapi yang tahu teman saya yang lebih senior. Tadi ada nganuknya di sebelah kamu. Nah, itu saya akhirnya, gitu toh. Yang merasakan saya. Tapi yang lainnya enggak. Nah, saya bilang lah, itu apa toh? Itu caranya dia menandai kamu kalau ada makhluk di situ. Oh, eksistensinya dia seperti itu ya. Nah, kejadian itu di Boja ya? Iya. Itu Bapak sendiri berdua ya pas di situ? Ada 5 orang. 5 orang, tapi yang masuk di gua itu berdua. 5 orang. Oh 5 orang. Jadi gua itu buntu, nggak tembus buntu, kan ada airnya itu. Saya kan kalau masuk di daerah yang berbau air itu kan saya takutnya ada ular. Tapi teman-teman enggak apa-apa masuk. Enggak masuk. Dia saya tanyain tidak ada merasakan apa. Saya bilang kalau di sebelah saya itu ada angin yang muser-muser gitu. Saya kayaknya tidak apa-apa merasakan. Nah, yang bisa melihat itu teman saya. Kamu itu ada sosok gini gitu. Nah, baru kemarin kan ya, kita itu hanya satu Muharram ya. Kalau yang orang Jawa bilang satu Suro. Nah, apakah Bapak juga tirakat atau gimana gitu? Kalau saya Suro pasti tirakat. Itu sebelum satu harinya sebelum. Kalau malam Suro itu, kalau saya orang Jawa itu ya kita pembersihan pada pusaka kris. Itulah gebok itu kejadian memang ya baru ini saya mengalami kejadian yang aneh banget. Nah, di situ kan kita mesti mandi dulu, pembersihan. Itu sendiri atau gimana? Sama temen. Berdua? 4 orang. 4 orang. Jadi di pertapaan apa itu kita mandi. Nah, setelah mandi membersihkan diri, kita hening gitu. Kita berdoa minta yang kuasa untuk keselamatan dan apa itu. Di batu kan banyak batu-batu yang gede-gede di situ. Saya hening.
Saya berdoa, kalau gitu diem itu fokus. Tapi saya kaget, loh kan ada anak orang yang juga nyepi di situ di sungai, tapi sungai yang bawah. Tapi Bapak nggak kenal orangnya? Nggak kenal, dia orang nggak tahu. Saya pas dia mandi saya tahu, tapi dia kayaknya di situ mungkin topo nggak tahu. Nah saya itu kalau kerasa tuh, loh omak lebat gitu, nopo gitu. Nah kan ada batu-batu gede itu. Saya ding lama, saya tinggalkan perasaan itu. Lah kok ada suara gereng-gereng gitu, kayak macam menyelesaikan doa saya, malah saya deket suaranya. Akhirnya saya sudah selesai, saya ambil HP, saya pakai lampu di depan saya tuh. Dia begini matanya merah wah ngopo ya, karena saya juga wani lah kasarannya, wani tak penelengi, mau batinku kowe bisa tarung mbak aku wani gitu. Nah temanku juga lihat, ada sosok itu juga lihat, aku tak penelengi itu, dia langsung muser gitu, ngarung gereng-gereng di tengah-tengah batu itu, dia gereng-gereng gitu. Itu yang sosok yang merasuki anak ya lah, katanya teman saya yang senior, lebih senior, tapi kan dia lebih jauh lah, dia lihat. Kalau saya itu ada di atasnya ada macan, ada harimau gitu, harimau yang mau nganu saya, mungkin aja mau ganggu apa nggak tahu, akhirnya masuk ke anak itu. Gitu. Saya mah mesti gue ya tawilan gitu. Nah setelah itu kejadian itu terus maksudnya dia pergi sendirinya atau gimana? Ya dia pergi, tahu-tahu itu sudah di sungai lagi. Saya pas mau ke mencari tempat yang enak buat istirahat itu, saya tahu dia sudah ada di situ. Gitu. Nah mau tanya sedikit nih, kalau kebudayaan yang di Keraton Solo ataupun di Jogja kan biasanya malam 1 Suro itu kan ada namanya kirap, kirap pusaka, dengan yang saya tahu yang di Solo itu kan ada kirap pusaka dan dengan Gerbo Kiai Slamet. Nah itu apakah itu festival hitungannya kayak festival budaya, atau emang pusaka itu harus ditirakatkan untuk mengitari kota Solo atau gimana? Itu masuknya budaya Mas, caranya adat ya. Jadi adat itu kan sudah dari zaman dulu, dari nenek moyangnya, dari kerajaan Solo dan Jogja itu sudah ada. Jadi nggak mungkin itu ditinggalkan. Kayak kita menyukai keris atau pusaka itu kan karena kita juga kebudayaan nenek moyang kita. Yang cara wong Jawa ora anti keris berarti ora wong Jawa. Gitu. Jadi pegangan orang Jawa itu kalau punya keris itu berarti dia orang Jawa gitu. Padahal sekarang orang dari luar aja sudah seneng karena sudah dikenal di UNESCO ada benda pusaka itu. Iya. Nah boleh nih pesan dari Bapak Jatmiko kepada mungkin pada kaum milenial atau hitungan generasi muda zaman sekarang itu, pentingnya untuk melestarikan budaya warisan leluhur seperti keris ataupun tombak itu, boleh? Ya intinya anak-anak muda zaman sekarang jangan beranggapan bahwa keris atau pusaka itu klenik atau memuja setan apa itu bukan klenik, itu budaya. Kalau kita mengambil hikmahnya itu budaya, kita tidak akan masuk ke klenik gitu. Berarti ada bedaan ya tentang kita ketuhanan atau keagamaan kita, ya kita ke Tuhan. Iya, kita harus meminta sesuatu dengan doa sama Gusti gitu loh. Gustinya itu ya Allah, kabar gimana kepercayaannya itu, jangan pada pusakanya. Gitu. Mungkin masih banyak cerita dari Bapak Jatmiko ya. Iya. Mungkin kita bisa sambung lagi di cerita lain lagi. Siap. Terima kasih Bapak sudah mau bercerita banyak tentang kita. Sambung matur suwun. Oke. Sobat Mistis, seperti itulah cerita dari Bapak Jatmiko. Mungkin banyak belajar dari pengalaman beliau tentang warisan leluhur dan juga
tirakat ataupun makam, menyambangi makam-makam itu menjadi warisan leluhur yang ya harus dilestarikan. Terima kasih. Nantikan cerita-cerita mistis lainnya hanya di YouTube channel Ngeri View Mistis. Obrolan ngeri berbau mistis. Salam rahayu Bapak. Rahayu. Wah.